Hari ini aku ada ngebawa tanah, ini tanah dari tanah gembur ya, yang dari rumah, dari sisa-sisa polybag di rumah yang udah nggak kepakai. Soalnya di rumah itu aku udah nggak berkebun lagi. Aku pingin fokusnya itu kebunnya itu berkebun itu di kebunku yang ini, yang ada di kebun jauh ini. Yang penting bukan kebun yang di belakang rumah lagi. Kalau memang kalian pingin cek kebunku yang ada di belakang rumah, kalian mungkin bisa cek-cek aja videoku yang udah lama gitu. Sana sempat aku lihatin kondisi kebunku di belakang rumah. Namun karena sekarang aku udah nggak terlalu fokus lagi di sana, bahkan di sana sekarang ini udah benar-benar gersang, udah nggak ada tanaman apapun lagi, kecuali ada satu tanaman yang merambat, yaitu tanaman bunga telang. Di sana hidup tanpa aku rawat gitu. Karena itu di sini daripada nggak keguna polybagnya, jadinya tanahnya itu aku bawa ke sini untuk aku manfaatin lagi untuk ditanami dengan sesuatu lagi di sini. Ini dia tanahnya, dan ini ingin aku campurkan lagi dengan yang kemarin, apa ini nama, kompos yang kemarin kita ambil dari tanaman kelapa yang sudah tua, yang sudah mati. Nah, ini yang udah kita ayak kemarin, ini masih ada banyak sisanya, jadi ini pingin aku campurkan dengan media tanam yang tadi aku ambil dari rumah ya. Oke, di sini komposisinya paling tinggal kita campurin aja. Di sini 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian kita masukkan komposnya 1, 2, 3, 4, 5. By the way, ini bukan kompos ya, tapi tanah humus, sorry. Aduh, ini ada siput deng yang udah main besar. Ini kita hancurin aja. Aduh, nggak bisa. Nah, bisa, udah patah. Oke, serampung. Oke, ini bakal kita campurkan kembali lagi. Di sini kita masukkan lagi tanah humusnya. By the way, sini masih banyak. 2, 3, 4, 5. Ya, kita masuk aja semua deh. Terlalu lama mikirnya. Oke, dan ini bakal kita campurkan kembali dengan tanah yang tadi kita ambil di rumah. 3, 4, 5. Sip. Ini bakal kita campurkan untuk gelombang kedua. Ini gelombang pertama. Ini by the way masih belum penuh. Ini bakal aku campurkan lagi dengan kompos kotoran sapi. Oke, ini kita aduk sedikit agak merata. Sip, sekarang kita masukkan kompos sapinya. Oke, ini dia kotoran sapinya. Ini udah agak kering, soalnya udah lama sekali ini nggak dimanfaatin, nggak digunain. Jadi cuma tergeletak di karung ini dong. Jadi karena itu ini udah terlalu mengering, tapi nggak masalah. Soalnya walaupun dia mengering, kandungan nutrisi nitrogen yang ada di dalam kotoran hewan ini masih tetap ada gitu. Oke, ini dengan jumlahnya segini, kurang lebih ini sepertiga ya, sepertiga dari ember ini. Bakal kita masukkan aja semuanya sampai kira-kira ember yang ini penuh. Oke, sip. Sekarang ini bakal kita aduk hingga merata. Oke, sip. Ini setelah dikira sudah merata, maka ini bakal kita masukkan ke dalam polybag. Ya, untuk menanam. Ini polybag tinggal satu lagi untuk menanam sayuran. Namun ini enggak semuanya aku masukkan ini ya. Enggak semuanya aku masukkan apa ini namanya? Media tanam yang tadi udah kita campur. Soalnya mubazir. Jadi karena itu ini bakal di paling bawahnya itu bakal aku masukkan dengan sampah-sampah organik yang di sini udah aku siapkan. Nah, ini udah aku siapin. Ya, ini salah satunya ada apa ini? Sabut kelapa. Ini yang udah dipotong-potong. Ini yang udah lama juga ada di media bawah ini, bawah tanah yang tadi aku bawa ini. Ya, di polybag itu udah lumayan hancur ini. Udah lumayan spon. Ini bahkan airnya masih banyak nih di dalam spons ini. Di dalam sabut kelapa ini membuktikan kalau sabut kelapa menyimpan air ya. Nah, ini. Nah, kalau dipencet dia ngeluarin air. Oke, ini kenapa sabut kelapa ini paling bagus kalau kita masukkan ke bagian paling bawah di polybag. Ini udah kita masukkan sabut kelapanya, dan kemudian layer selanjutnya kita masukkan ini bahan-bahan organik berupa seperti potongan rumput liar. Ini yang sisa dari kemarin. Jadi ini bakal aku masukin aja ke dalam ini. Kemudian kalian bisa masukkan juga sampah-sampah organik yang lain, seperti sampah-sampah organik yang ada di rumah. Di sini aku udah nyiapin ini sampah-sampah kulit-kulit rambutan beserta juga biji-bijinya. Ini udah berjamur, ini udah lama dibiarin, jadi kita masukkan aja ke dalam media tanam kita. Sip.
Kalau punya kertas seperti ini, kertas-kertas yang udah nggak kepakai itu juga boleh dimasukin, tapi jangan terlalu banyak. Soalnya kertas itu mengandung tinta, yang dimana tinta itu merupakan racun bagi tanaman kita. Jadi ini boleh kita masukkan tapi secukupnya aja. Ini 1 lembar doang, 1 lembar HPS bakal aku masukkan ke dalam ini kita. Ini lebih bagus kita sobek-sobek sih. Ntar deh kita sobek-sobek terlebih dahulu ya. Oke, ini dia udah kesobek-sobek. Ini bakal aku masukkan aja. Dan ini bakal kita tutupi sebelum kita masukkan tanah ya. Bakal kita tutupi dengan sabut kelapa. Sabut kelapa apa sih ini? Serbuk gergaji. Sorry. Serbuk gergaji. Ya kurang lebih 5 genggam. 1, 2. Karena ini polybagnya ukurannya 30 x 30 ya. Jadi nggak terlalu banyak. 3, 4, 5. Nah setelah ini baru kita masukkan tanah gemburnya sampai penuh ya, kita masukkan. Ini dia udah penuh. Ini ntar bakal aku diamin kurang lebih 3 harian, kemudian baru kita tanami dengan sesuatu. Untuk metode pengisian planter bag seperti ini hanya bisa cocok ditanami untuk tanaman yang berumur panennya itu sekitar 1 bulanan. Soalnya kalau lebih dari itu kemungkinan besar ntar media tanamnya itu bakal menyusut, karena kan di bawah ini banyak bahan organik, yang dimana bahan organik itu ntar bakal terdekomposisi di dalam polybag ini, dan ntar dia bakal menyusut karena bahan organik itu dia bakal menjadi tanah juga di bagian bawah ini. Karena itu kalau misalnya kita mau nanam tanaman yang memang jangka waktu panennya itu lama, seperti tanaman cabai yang dimana kita bisa panen dalam 1 tahun masa hidupnya itu, dia itu dikhawatirkan ntar media tanamnya itu makin menyusut, dan ketika menyusut akarnya itu ntar malah berhimpitan di dalam sini, bakal nggak bisa bernafas, bakal nggak bisa berkembang gitu. Itu dikhawatirkannya. Namun apakah menanam tanaman cabai di media seperti ini itu bisa atau tidak? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu pasti bisa. Namun dari pengalamanku, kalau memang kita mau nanam cabai dengan media seperti ini itu, entar kekurangannya itu kita harus rajin menyiram. Soalnya medianya itu makin lama makin sedikit, makin menipis gitu. Yang dimana ketika media tanam itu makin menipis, akarnya itu makin menyebar luas dan memenuhi media tanam, yang artinya airnya itu bakal sedikit yang tersimpan di dalam media tanam kita. Sehingga ketika tanaman kita itu membutuhkan air, mereka itu tidak tahu harus mencari kemana gitu. Sedangkan kalau memang kita menanam tanaman yang memang umur panennya itu 1 bulan, yang dimana akarnya itu belum terlalu sesak di bagian media tanam kita, jadi air itu masih bisa tersimpan di dalam media tanam kita ini. Jadi saranku kalau memang mau bikin media tanam sehemat seperti ini, itu ditanami khusus untuk sayuran saja, jangan untuk tanaman yang lain. Itu saranku sih. Kalau memang kalian mau eksperimen dengan tanaman yang lain, ya silakan. Pengalaman itu satu-satunya guru terbaik kita. By the way, untuk tadi media tanam kita yang penuh 1 ember ini sebenarnya aku manfaatin untuk 3 polybag ya. 3 polybag ukuran 30 x 30. Jadi ini udah aku sebarin lagi 2 lagi. Ini ntar bakal aku pakai lagi untuk polybag 30 x 30, yang dimana dengan metode yang sama. Yang di bawahnya itu aku masukkan bahan organik, dan kemudian di atasnya itu baru kita tutupi dengan media tanam yang subur seperti ini. Ya, ini bisa kita gunain untuk 3 polybag. Itu dong sih yang mau aku sampaikan. Sip, sekarang kita lanjut ke pekerjaan kita selanjutnya. Barusan aku nemu ini, ada 1 pot di kebunku. Ini udah lumayan lama gak kepakai karena di bawahnya itu agak bolong, agak berlubang ya. Jadi karena itu ini bakal aku manfaatin aja untuk menanam sayuran ntar. Namun di paling bawah ini bakal aku tutupi dengan ini rumputan, supaya ntar tanahnya itu enggak keluar dari bawah ya. Ini by the way bakal aku isi dengan metode yang sama, dengan metode seperti kita mengisi polybag ini, yang dimana di bawahnya itu bakal aku masukkan bahan organik, kemudian di atasnya ntar baru kita tutupi dengan tanah. Beres. Ini udah 2 kita masukin untuk media tanam kita untuk hari ini, dan rencana sih aku pengen nambah 1 lagi, tapi apa ya yang kita tambahin ya? Apakah dari polybag yang ini aja? Ini sepertinya kemarin hanya aku masukkan apa ini namanya, itu rumputan liar doang. Jadi ini kemarin rencananya mau aku komposin terlebih dahulu, namun sepertinya ya ini sepertinya udah nggak panas lagi media tanamnya. Jadi ini bakal aku masukin aja ini langsung, media tanam yang baru langsung. Ini masih ada 1 lagi soalnya. Jadi rencana hari ini mau aku selesain 3-3-nya sekaligus. Beres, ini udah jadi ketiga-tiganya, dan ini kemungkinan besar ntar bakal aku manfaatin untuk menanam sayuran sawi mungkin ya. Kita lihat aja deh ke depannya menanam apa. Kita di sini masih ada sedikit waktu, jadi di sini aku ingin bongkar komposter yang kita buat di polybag kemarin itu. Ya, ini dia kondisinya.
Ini bakal aku bongkar aja, masukin ke dalam ini ya, ke dalam ember. Aku pingin lihat gitu. Waduh, ini tumbuhin jamur sepertinya ya, ditumbuhin jamur, namun nggak masalah. Ini aku pingin lihat apakah ininya masih ada atau tidak belatungnya. Oke, kita bongkar aja. Oke, lumayan menarik isinya. Belatungnya masih ada sih, namun udah nggak sebanyak yang dulu ya. Sepertinya udah pada berubah menjadi larva lalat hitam itu ya, black soldier flies. Apa sih namanya, aku lupa. Ya, ini udah hancur, kurang lebih udah menghitam semua ini. Namun masih berbentuk ya, seperti ini contohnya salah satunya. Ini mengapa berbentuk? Ini sepertinya apa ini ya? Yang masih keras seperti ini. Oh, ini biji mangga. Jadi selaputnya masih keras ya, biji mangga ini. Kita hancurin aja. Ya, ini malah tumbuh dia. Oh enggak, deng. Masih putih ya di dalamnya. Biji mangga ini. Kelihatan nih masih putih dalamnya. Nah, jadi biji mangga itu memang lumayan lama ya terlurainya karena dia keras. Ya, ini masih keras ini. Namun selain biji mangga, ini yang lain udah pada hancur. Ini kemarin kita masukin apa aja sih, aku lupa. Ada kulit-kulit pisang ya, kulit-kulit pisang kebanyakan. Ini udah pada hancur, udah menjadi ya kompos hitam semua. Ini by the way masih belum jadi seutuhnya. Ini kalau kita pegang masih lumayan hangat ini. Ya, masih lumayan hangat, masih terjadi proses dekomposisi. Jadi ini bakal kita masukkan kembali ke dalam polybag dan kita tunggu kurang lebih seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, ini sisir pisangnya ini masih berbentuk ya. Ini masih belum hancur, dan kalau kita lihat, diperhatikan di sini ya, ini ada banyak sekali mikroorganisme yang sedang bekerja untuk mengurai kulit pisang ini ya. Ini kecil-kecil yang putih-putih seperti ini, kelihatan ya. Nah, itu mikroorganisme yang sedang bekerja untuk mengurai ini kita, kompos kita. Oke, jadi seperti yang terlihat. Nah, ini black soldier flies ya, kemungkinan besar nih, lihat. Ini salah satu yang larva yang sudah berubah menjadi black soldier flies. Masih tadi udah terbang deh. Ya, yang penting sekarang kita tahu kalau larva itu sangat gampang ya untuk menghilangnya dari komposter kita. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk mengompos, nggak perlu jijik lagi, nggak perlu geli lagi dengan larva-larva seperti itu, karena mereka dalam beberapa hari saja itu bakal langsung menghilang. Soalnya siklus kehidupan larva black soldiers itu singkat, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu jijik ya kalau memang ntar komposter kita didatangi oleh larva, ya kita tinggal diamin aja. Kita diamin, nggak perlu kita apa-apain gitu. Lama kelamaan ntar larva itu bakal berubah menjadi black soldier flies atau lalat yang hitam itu. Dan ya, dia bakal meninggalkan komposter kita ketika dia sudah menjadi lalat itu. Jadi lama kelamaan pasti bakal berkurang kok larva-larva yang belatung-belatung yang seperti sebelumnya ya. Aku mau update ini POC kita yang dulu pernah dibikin. Ini by the way udah lama sekali POC nya, dan lama kelamaan ya airnya berubah menjadi coklat seperti ini. Ini aku kurang tahu kenapa, apakah karena zat taninnya. Zat tanin ini ada di serbuk kelapa. Namun di sini juga banyak ini ya, didatangi dengan larva-larva ya, belatung-belatung kecil seperti ini. Ya, namun yang namanya POC pasti didatangin oleh mereka. Yang namanya sampah organik ya, maksudnya. Yang namanya fermentasi sampah organik pasti mengeluarkan bau fermentasi yang dimana disukai oleh lalat-lalat yang berterbangan di sekitar sini. Jadi wajar sih kalau memang di sampah-sampah fermentasi itu didatangi oleh binatang-binatang kecil seperti ini. Ya, aku sih nggak masalah. Bunga matahari yang aku semai di polybag ini, ternyata ini ada yang gagal satu sepertinya. Aku kurang tahu juga. Dia tumbuhnya ya busuk batang ya. Kemungkinan karena terlalu sering aku siram, aku juga kurang tahu sih. Yang penting ini gagal tumbuhnya. Namun masih ada penggantinya ini yang udah mulai berkecambah juga. Dan ini bakal aku letakin di bawah sinar matahari langsung ya, agar nggak terlalu lembab seperti di sini. Benih cabai yang dulunya sempat aku semai di polybag yang beberapa hari lalu, dan ternyata yang tumbuh hanya satu doang. Aku kurang tahu deh kenapa. Apakah karena aku jarang nyiram? Namun ya nggak masalah sih, soalnya kita sebarnya juga ngasal doang. Jadi kalau dia tumbuh ya alhamdulillah, kalau nggak tumbuh ya sudah.
kita berkebun seperti itu dong. Yang penting kita nggak terlalu stres dengan kondisi apa yang ada di kebunku ini. Seperti contohnya yang kemarin tragedi yang sempat menimpa tanaman kita, yang dimana pucuknya itu dimakan oleh kambing. Namun kita jangan stres, jangan terlalu larut. Stres boleh, namun jangan terlarut-larut, karena ya seperti hidup terus berlanjut. Jadi tanaman juga bakal terus berlanjut dan dia bakal terus berkembang untuk numbuhin percabangan yang baru seperti ini. Ya, ini udah banyak cabangnya. Aduh, agak gelap ya. Ya, ini udah banyak numbuhin percabangannya, dan mudah-mudahan dari percabangan ini dia bisa ngeluarin banyak buah ntar. Hari ini aku dapat cabai lagi sedikit di kebun. Ya, lumayan. Walaupun ini ada yang kecil sedikit, satu doang cabainya yang kecil, namun sisanya besar-besar. Walaupun masih kuning seperti ini, tapi kita panen aja. Soalnya aku itu manen di kebun itu seminggu sekali. Jadi ntar kalau memang ntar kita biarin nggak kita panen sekarang, jadi dikhawatirkan ntar 3 hari kemudian udah merah gitu. Dan aku panen karena seminggu sekali, jadi dikhawatirkan ntar ketika merah itu udah keduluan diambil oleh burung dan serangga-serangga pemakan lainnya. Aku mau update ini sedikit kacang panjangku sebentar saja. Ini by the way kacang panjangnya udah mulai ngeluarin bunga. Namun aku masih belum tahu apakah bunga ini ntar bisa menjadi kacang panjang atau tidak. Ya, yang penting kacang panjang kita udah mulai berbunga. Itu doang sih yang mau aku update.